Misalnya seperti ini. Gimana? Ada hitungannya Pak ya? Ada hitungannya. Ini yang khusus jalur Olimpiade. Ini penting ini, mari disimak dengan baik. Ya, ini penting ini. Di jalur Olimpiade itu kan dibedakan menjadi 2 kriteria. Ya. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dom Safian. Dom Saf is the best. Bapak Ibu orang tua, para siswa kelas 6 di SD manapun Anda berada, berkah dalam dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita mengadakan bincang-bincang yang berkaitan dengan persiapan PPDB tahun ajaran 2022-2023 SMP Pangudi Luhur Dominico Savio Semarang. Saya ditemani Ali Wahyudi dengan narasumber kita yang pertama, Leonardo Purnaman, beliau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan yang kedua, dan saya Pak Broto Cahyono, beliau Ketua Panitia PPDB untuk tahun ajaran 2022-2023. Mari kita awali bincang-bincang ini bersama Pak Ali. Gimana, sehat? Sehat, pangestune Pak Rudi. Nggih, Tetap Pak. semangat ini pasti. Pak Leo dan Pak Broto sehat? Sehat selalu Pak Rudi. Nggih, mari. Pak Broto, kita awali bincang kita untuk PPDB tahun ini itu dimulai kapan dan kita ada berapa jalur Pak Broto? Baik Pak Rudi dan juga Bapak Ibu semua yang ada di mana saja, bahwa SMP Dominico Savio pada tahun 2022-2023 membuka pendaftaran siswa baru untuk 4 jalur pendaftaran. Jalur yang pertama yaitu jalur Olimpiade yang dibuka tanggal 13 September sampai tanggal 2 Oktober 2021. Kemudian jalur yang kedua Pak Rudi, Iya Pak. itu dibuka jalur prestasi akademik. Jalur prestasi akademis ya. Yang dibuka dengan waktu yang sama yaitu tanggal 13 September sampai tanggal 2 Oktober 2021. Ya. Kemudian jalur yang ketiga itu jalur prestasi non akademik yang dibuka juga pada tanggal 13 September sampai tanggal 2 Oktober 2021. Berarti Senin besok ini Pak ya, Senin sudah besok dimulai pendaftarannya sudah ya. mulai pendaftaran. Baik. Kemudian jalur yang keempat Pak Rudi, Ya. yaitu jalur umum. Jalur umum. Iya, jalur umum akan dibuka mulai tanggal 8 November sampai tanggal 16 November 2021. Oke. Tuh. Pak Leo, ada yang mau ditambahkan berkaitan dengan jalur ini? Ya Pak Rudi, menambahkan yang sudah diutarakan Pak Broto tadi. Dari keempat jalur itu kita familiarkan dalam singkatannya. Yang pertama jalur Olimpiade. Ya. Kita singkat apa Pak Broto? JO Pak. Oh, JO. Biar Yang mudah kedua jalur prestasi akademik, kita singkat dengan JPA. Kemudian yang nomor 3 jalur prestasi non akademis, kita singkat menjadi JPNA. Kemudian yang terakhir adalah jalur umum. Jalur umum kita singkat JU. Itu Pak Rudi. Baik. Terima kasih Pak Broto dan Pak Leo berkaitan dengan jalur dan tanggal-tanggalnya. Mungkin ada kriteria tertentu, pengertian tertentu dari jalur-jalur itu Pak Ali. Oh iya, jadi memang untuk jalur Olimpiade memang ini spesialis untuk anak-anak yang pada waktu SD itu sudah punya sertifikat Olimpiade, baik itu tingkat Olimpiade ya. baik itu tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Terus kemudian jalur prestasi akademik itu berdasarkan dari nilai rata-rata rapot, yaitu bahasa Indonesia, IPA, matematika dan IPS, dengan kriteria nanti akan dijelaskan Pak Broto lebih detailnya. Terus kemudian jalur prestasi non akademik itu nanti menjaring anak-anak untuk yang mempunyai sertifikat di bidang non akademik, misalnya basket, choir, atau keahlian-keahlian lain yang
anak-anak punya pada waktu SD di kelas 5 dan 6 seperti itu. Terus kemudian jalur umum ya itu nanti berdasarkan dari peringkat rata-rata nilai tertinggi dari anak yang mendaftar di jalur itu Pak Rudi. Oke, itu pengertiannya untuk jalur-jalur ya, supaya calon pendaftar tahu persis saya ini nanti masuk ke Dumsat mau menggunakan jalur yang mana, jalur yang mana, Olimpiade, jalur prestasi akademis, sesuai dengan pilihannya ya. Ya, non akademis atau jalur umum. Begitu. Untuk pendaftarannya sendiri ini gimana Pak? Ini offline, online atau campuran offline dan online ini? Kalau pendaftaran murni online. Murni online. Murni online. Terus kemudian alurnya Pak Rudi, kalau boleh saya jelaskan. Yang pertama, calon peserta didik ini nanti bisa scan barcode pada flyer yang sudah kita sebarkan, baik di medsos ataupun di sekolah-sekolah SD, ya, itu, atau bisa menuliskan melalui web itu di address barnya, yaitu info.ppdb.kliksekolah.com. Jadi info.ppdb.kliksekolah.com. Dari situ terus kemudian berikutnya akan ada aktivasi akun lewat email yang didaftarkan. Berarti harus membuat punya email. Harus mendaftarkannya dengan menggunakan email dan aktivasinya melalui email yang didaftarkan itu, dan harapannya ini tidak lupa. Ya. Terus kemudian calon peserta didik itu login sebagai pendaftar. Dari situ tahapan yang keempat adalah membayar biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya untuk yang tahun ini adalah 100.000. 100.000. Ya. Masih sama seperti tahun yang lalu. Ya, transfer melalui nomor rekening yang sudah ada di flyer. Terus kemudian yang kelima itu adalah menunggu verifikasi dari admin kami. Waktunya adalah 1 kali 24 jam. Oh, jadi ada verifikasi dulu. Ada verifikasi dari admin untuk jalur-jalurnya itu Pak Ali, atau untuk apa ini verifikasinya ini? Untuk syarat pendaftarannya artinya mulai data-data anak yang diinputkan, terus kemudian berkas-berkas yang dilampirkan, karena memang ada syarat-syarat yang harus dilampirkan, contohnya rapot atau sertifikat yang mereka punya. Oh, gitu. Jadi itu nanti diverifikasi dulu oleh panitia, betul, layak atau tidak, atau sesuai kriteria atau tidak, begitu. Nah, setelah verifikasi dari admin, nanti calon peserta didik bisa langsung cetak kartu pendaftar. Jadi cetak sendiri itu nanti. Kartu pendaftarnya cetak sendiri ya. Gitu. Kemudian sosialisasi finansial dari sekolah dan yayasan Pangudi Luhur. Setelah itu mengikuti wawancara finansial. Itu langkah yang ke-8. Yang ke-9 adalah pembayaran UPP dari kesepakatan yang sudah dilakukan pada waktu wawancara finansial itu Pak Rudi, Pak Leo, dan Pak Broto. Kemudian setelah itu dilakukan, langkah yang ke-10 adalah pemesanan dan pembayaran seragam. Karena seragamnya ini nanti kita kolektifkan dari sekolah. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan seragam yang dilakukan pada saat anak sudah masuk menjadi siswa SMPPL Domenico Savio pada kegiatan MPLS begitu. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Pak? Hubungannya dengan verifikasi tadi, itu sebenarnya banyak yang perlu diteliti ya, karena verifikasi itu berdasarkan jalur yang mereka gunakan. Ya, misalnya yang jalur Olimpiade atau JO, itu kan ada kriteria, misalnya peringkat medali emas, perak, perunggu dari kota sampai internasional. Nah, kemudian ada nilai rata-rata mapel. Nah, mungkin ini Pak Broto yang bisa jelaskan nilai rata-rata mapel apa Pak? Berapa ya? Jadi nilai rata-rata mapelnya? Untuk masing-masing jalur memiliki perbedaan. Untuk jalur Olimpiade itu di samping tadi disampaikan Pak Leo ada sertifikat kejuaraan Olimpiade, juga disyaratkan nilai rata-rata dari 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran itu apa saja? 4 semester, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS. Ya. Untuk 4 semester kelas 4 dan kelas 5 kelas 4 dan kelas 5 jadi ada 4 semester. Nah ini berarti harus disiapkan mulai dari sekarang ya, karena memang pendaftarannya baru hari Senin, ini bisa disiapkan dari sekarang nih. Iya. Jadi rapot kelas 4, kelas 5
dan halaman identitas siswa itu nanti yang akan diunggah. Yang akan diunggah ada itu. Kemudian untuk jalur olimpiade bagi siswa pangudi luhur itu dapat keistimewaan Pak Rudi. Oh, apa Pak? Ya, keistimewaannya kalau dari siswa pangudi luhur nilai rata-ratanya cukup dengan minimal 80. 80 ya. Jalur olimpiade. Dari 4 mapel, 4 semester itu di rata-rata minimal 80. Tetapi minta maaf kalau dari luar pangudi luhur itu minimal 82 Pak Rudi. Oh, berarti Jadi ada perbedaan ya. Ya. Itu bagi anak yang sekolahnya SD-nya di pangudi luhur berarti ada sedikit kemudahan. Tapi yang perlu diingat ini Pak Rudi, Gimana? aspek pengetahuan yang aspek pengetahuannya. Yang diperhitungkan ini adalah aspek pengetahuan. Bukan keterampilan ya, karena Bukan, di rapor iya. kan biasanya ada pengetahuan dan keterampilan. Iya. Jadi yang dipakai yang aspek pengetahuan. itu jalur olimpiade. Jalur olimpiade. Kalau yang jalur prestasi akademik, Yang jalur prestasi akademik itu perbedaannya dengan jalur olimpiade adalah kalau yang jalur olimpiade ini punya sertifikat olimpiade. Yang jalur prestasi akademik tidak punya. Jadi syarat batas nilainya sama. Sama. Untuk yang PL itu minimal 80. 80 Untuk yang 4 mapel 4 semester. Kemudian yang non PL itu 82. 82. Ya, untuk 4 mapel 4 semester seperti tambahkan Pak Leo tadi. Ini hanya aspek pengetahuan saja. Oke. Ya. Itu jalur prestasi akademik. Jadi yang membedakan dengan jalur olimpiade tadi terletak pada Piagamnya, atau sertifikat olimpiade. Betul. Wah. Baik. Lalu yang berikutnya yang jalur prestasi non akademik. Nah, untuk jalur prestasi akademik ini non akademik ini sedikit berbeda. Di samping tadi syarat-syarat kejuaraan non akademik seperti yang juga punya sertifikat kejuaraan tapi non akademis ya. Seperti tadi basket, kemudian mungkin paduan suara atau kegiatan-kegiatan lain yang memang diselenggarakan di induk organisasi itu akan diperhitungkan dalam jalur prestasi non akademik dengan ketentuan tambahan persyaratan akademiknya adalah rata-rata nilai rapot dari 4 mapel 4 semester adalah untuk pangudi luhur itu 75. Dan tadi 80 ya yang prestasi ya. Ini yang prestasi akademik itu 80, kalau yang prestasi non akademik ini 75. Dan yang untuk non akademik ini yang non PL. Yang non PL ini 78. Nah, 78 batas minimalnya. Sangat membantu sekali nih ya berarti ya. Jadi ini juga untuk mengakomodasi anak-anak yang mempunyai bakat di bidang non akademik bisa kita terima di Domsat melalui jalur itu ya. Dan bisa berkembang di Domenico Savio juga. Bisa berkembang di Domenico Savio. Nanti kalau sudah masuk resmi menjadi siswa Domsat kan bakat-bakat itu bisa tersalurkan karena di Domsat itu kan banyak sekali ekstrakurikuler ya. Jumlahnya 20-an ya Pak Leo. Banyak sekali. Bahkan lebih Pak. Lebih. Masa PJJ pun masih kita usahakan untuk bisa melakukan ekstrakurikuler. Ya bisa didaringkan. Nah, itulah salah satu keunggulan Domsat itu seperti itu. Jadi tidak nyerah di masa pandemi seperti itu. Oke. Baik. Masih ada satu lagi Pak Rudi. Oh iya, yang untuk masih yang ada jalur umum ya. Jalur umum ini kita buka
hanya jika dari ketiga jalur tadi setelah dilakukan screening, kemudian dilakukan proses wawancara sampai pada finalisasi, ternyata masih ada sisa kuota yang tadi sudah saya sampaikan, batas kuotanya adalah 352 peserta tadi. Kalau ternyata belum memenuhi, maka jalur umum ini kita buka. Tapi mohon maaf jika ternyata kita sudah melalui ketiga jalur itu, batas kuota kita sudah penuh, maka jalur umum ini tidak akan kami buka. Oh, ya. gitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak Broto, terima kasih untuk informasinya berkaitan dengan itu. Mungkin ada yang lain Pak Ali yang perlu didiskusikan ini. Ya, dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya anak-anak SD yang kelas 6 itu bisa segera mendaftar ke SMPPL Domenico Savio ya Pak Rudi. Dan ini masih ada sekitar waktu kurang lebih beberapa hari, sehingga syarat-syaratnya mungkin akan bisa disiapkan terlebih dahulu. Terus kemudian nanti pada saat launching di tanggal 13 September itu anak-anak bisa langsung, atau calon orang tua murid bisa langsung mendaftarkan putra-putrinya. Nah, ini sedikit Pak Broto, untuk syarat itu untuk rapot, apakah rapotnya itu di-scan atau rapot yang menggunakan legalisir yang harus di-upload di dalam pendaftaran ini nanti? Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk rapot itu tidak harus dilegalisir, yang di-scan itu tidak harus dilegalisir. Tidak perlu dilegalisir. Berarti asli ya? Kalau yang di-scan asli, rapot aslinya. Ya, di-scan warna. Kalau memang ada kopnya warna, biar muncul warnanya juga. Ya, asli, dari rapot asli yang di-scan. Ya. Kemudian minta maaf ini agak sedikit berbeda Pak Rudi. Gimana? Terkait dengan pendaftaran tadi yang disampaikan Pak Ali tadi sudah runtut sekali dari awal pendaftarannya sampai akhir. Tetapi kadang ya maaf, kita kan ada yang bisa lancar menggunakan email dan lain sebagainya, tapi mungkin juga ada yang agak kesulitan. Nah, itu kalau seperti itu gimana itu solusinya? Misalnya kalau dari orang tua atau siswa yang mau mendaftar itu kok mengalami kesulitan, maka silahkan hadir ke sekolah. Oh, hadir ke sekolah boleh? Boleh hadir. Tapi bukan daftar secara offline ya? Bukan. Kami akan mendampingi, tetap orang tua itu yang akan melakukan proses pendaftaran, tetapi akan kami dampingi. Berkasnya harus lengkap ya Pak? Berkasnya harus lengkap. Berkasnya harus lengkap. Berkasnya dibawa, nanti prosesnya dilakukan di Domenico Savio, di sekolah. Tetapi tetap yang melakukan itu orang tua yang bersangkutan, menggunakan email dari orang tua yang bersangkutan, tetapi langkah-langkahnya akan kami pandu. Akan dipandu ya. Kemana itu Pak? Kalau misalnya ada yang mengalami kendala itu, kami harus orang tua itu harus kemana? Gitu. Oke, bisa bisa hadir ke sekolah, bisa langsung ke tata usaha, ke tata usaha, atau ke ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan. Ya. Saya rasa sih lebih baik ke ruang perpustakaan karena di sana lebih nyaman, lebih luas, semacam itu. Privasinya juga lebih nyaman. Betul. Di sana sudah ada petugas yang siap melayani atau membantu dari. Semua tahu ruang perpustakaan. Dari TU nanti akan bisa langsung diarahkan ke ruang perpustakaan itu. Jadi intinya tetap online. Tetap full online. Berarti tadi yang berkasnya yang itu harus dibawa atau memang sudah disiapkan dari rumah dalam bentuk di-scan dulu Pak? Kalau kesulitan scan-nya itu bisa dibantu dari pihak sekolah. Tapi kalau misalkan sudah punya file dalam bentuk file ya itu akan lebih baik untuk hemat waktu. Filenya ini JPEG apa PDF Pak? Ini kan cetok ya. Iya. JPEG boleh, PDF juga tidak apa-apa. PDF boleh ya. Lalu kan kadang-kadang itu jadi masalah juga. Ukurannya misalnya ada enggak itu? Kalau JPEG kan standar Pak. Standar ya. Karena ada kadang-kadang kalau dalam proses itu kan kita pernah menemukan ada yang ukurannya kecil sekali sehingga tidak maksimal terbaca. 2 MB. Oh, maksimal 2 per item. Per file ya. Per file. Iya, jadi cukup besar ya. Ya, cukup besar. Kadang-kadang kalau
unit lain kan hanya 500 ya, kita ini bisa 2 mega. Bisa 2 Ya, mega. bisa 2 maksimal mega. ya. Terus yang pastinya yang harus selalu diingat bahwa akun yang sudah yang sudah dipunyai atau yang sudah mendapatkan akun dari sekolah itu harus tetap disimpan, harus tetap hafal karena ini nanti akan masuk di proses-proses berikutnya, begitu Pak Rudi. Jadi sampai anak itu nanti masuk, nah Bapak Ibu orang tua, calon orang tua ini harus hafal akunnya sampai proses selesai. Berarti akun yang dipakai untuk pendaftaran itu alamat emailnya dan Betul. juga passwordnya tidak boleh lupa, tidak boleh hilang. Silahkan itu jadi nanti bagaimana orang tua dan juga anak-anak mungkin cara menyimpannya supaya juga tidak lupa ya. Betul. Ya. Karena notif-notif pemberitahuan nanti lewat email. Lewat email ya. Email dan SMS. Email dan Ya. SMS. Email orang tua ya. Maaf, WA. Dari WA, ya betul. Oke, baik. Email dan WA jadi nanti di sana. Kalau syarat-syaratnya tadi apa saja perlu disampaikan tidak Pak ini? Nah, monggo Pak. Mungkin Pak Leo Bapak Leo yang tahu persis syarat-syaratnya. Oh, Syaratnya ya. perlu nggak? Karena ini kan masih ada waktu orang tua mungkin menyiapkan ya, ya. ada yang mungkin sudah membaca dengan cermat, tetapi mungkin ada juga yang belum sempat membaca, mungkin dengan melihat bincang-bincang kita mendengarkan lalu ingat oh ini ada yang belum saya siapkan misalnya. Monggo Pak Leo, misalnya apa saja Pak? Perlu ini. Karena dokumen ini nanti akan menentukan langkah-langkah selanjutnya ya. Oh. Yang perlu dilampirkan atau diunggah itu. Yang pertama, pas foto terbaru berwarna. Ya. Nah ini kemarin sempat ada pertanyaan Pak Leo Ini, berkaitan dengan pas foto berwarna itu backgroundnya ditentukan enggak? Kan saya ditelepon dari calon orang tua itu tanya itu untuk fotonya perlu tidak ya, karena tidak ada ketentuan, jadi bebas backgroundnya. Oke, pakai seragam sekolah SD ya? Ya, tentunya pakai seragam SD. Oke. Ya, nomor 2 KTP orang tua, jadi kedua orang tua. KTP kedua orang tua, ayah ibu ya. Ayah dan ibu. Yang ketiga, slip gaji. Ini slip gaji bulan Agustus atau September 2021 atau jika itu wira swasta ya, kan tidak punya gaji ya. Tapi punyanya penghasilan, maka harus menyertakan surat pernyataan penghasilan bermaterai 10.000. Nah, sekarang berlakunya 10.000. Itu kalau wira swasta. Bagi wira swasta. Atau fotokopi dan fotokopi pajak penghasilan 2021. Kemudian ada kalau surat penghasilan itu ada formnya. Ya. Disediakan dari sudah disediakan formnya, bisa diunduh ya, bisa diunduh atau download. Diisi nanti diunggah lagi seperti itu. Kalau sudah dikasih materai diunggah lagi. Oke. Yang keempat, akte kelahiran anak ya, bukan orang tua. Kelahiran anak. Iya, itu perlu ditegaskan. Nanti yang kelahiran anak yang didaftarkan. Nomor 5, kartu keluarga, jadi kakak. Jadi untuk memastikan bahwa anak tadi masuk dalam kakak tadi. Yang keenam, ini bagi yang Katolik menyertakan surat baptis. Ini bagi yang Katolik. Yang 7, print out rekening listrik 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir ya. Ini berarti bisa di bulan apa itu? Bulan terakhir ya berarti Agustus, September atau fleksibelnya boleh ya? Iya, boleh. Ya. Juli, Agustus misalnya. Nah, ini banyak sekali tuh yang tanya di bagian ini Pak Leo karena ada beberapa calon orang tua murid itu yang menggunakan token. Nah, ini kalau yang menggunakan token bisa gimana itu? Ya, itu bisa menyertakan dari pembelian misalnya di Indomaret atau di Alfamart atau mungkin di Tokopedia, itu kan pasti akan ada bukti pembeliannya. Nah, itu nanti yang bisa diupload di sana. Oh, bukti pembelian tokennya. Kalau lewat token ya, khusus lewat token ya, bisa token. Lewat struknya. Ya, betul. Pulsa. Oke. Nomor 8 ini PBB tahun 2021 ya. Yang ke-9 yang tadi ini syarat utamanya yaitu rapot kelas 4
dan kelas 5, disertai identitas siswa yang pada rapor tadi. Kemudian yang nomor 10, lembar pernyataan orang tua tentang pendidikan agama Katolik, form bisa diunduh di sistem PPDB online-nya. Itu semua wajib mengisi atau Semua wajib Semua mengisi. termasuk yang Katolik juga? Ya, Iya, semua iya, wajib mengisi. Perlu meterai enggak itu Pak, itu yang form itu, yang Kalau yang sudah Katolik tidak tidak bermeterai. perlu bermeterai. Tapi Tapi kalau yang non non-Katolik Katolik itu bermeterai. bermeterai kita datangani dan 10.000, kita diberi meterai 10.000 ya. 10.000. Berarti yang menggunakan meterai tadi ada dua berarti Ada berkaitan dua, dengan itu berarti ya. yang bagi yang wira swasta tentang penghasilan dan Tentang surat penghasilan. pernyataan tentang pendidikan agama Katolik bagi yang non. Non- non Katolik. Katolik. Oke, baik. Masih ada Pak syarat lainnya? Kemudian ini 11 dan 12 itu ada sertifikat prestasi olimpiade dan atau non akademik tadi. Iya, Jadi yang tinggal jalur olimpiade jalurnya ya. yang mana tadi seperti ya, itu. oke. Baik, itu Itu. semuanya harus diunggah ke sistem ya. Ya, Iya. Ya, semua. Betul. karena kan akan dilihat validasinya, terus kemudian juga kalau sudah dirasa lengkap itu nanti pasti akan ada konfirmasi dari verifikator atau tim admin. Lalu pemberitahuan dari validator itu nanti masuknya ke WA atau ke email Pak itu? Itu masuknya ke WA, terus Ke kemudian WA. juga ada di email juga. Oh, berarti Ya. nanti kalau sudah tervalidasi Akan itu ada verifikasi. akan ada pemberitahuan Iya. ke orang tua melalui email yang dipakai untuk mendaftar Iya, Betul. didaftarkan. atau juga lewat WA yang tertera di Betul. pendaftarannya Pendaftaran. itu ya. Oh. Nah, yang oke. sertifikat tadi juga menentukan nanti kalau dia diwawancara. Oh, gimana? Iya, Gimana kan Pak ada itu? ini toh, apa namanya itu? Ada penghargaan. Berarti ada reward ya di situ ya. Ada rewardnya itu Dari ada- olimpiade non akademik itu berarti ada rewardnya ya, ada Pak Leo? rewardnya. Oh. Kenapa sertifikat itu penting untuk diunggah? Itu ada ribetnya nanti. Oh, iya iya. Jadi iya, iya. menarik ribetnya. Misalnya Oh. seperti ini ya. Gimana? Ada hitungannya Pak ya? Ada hitungannya. Ada. Ini yang khusus jalur olimpiade. Ini penting ini. Mari disimak dengan baik. Ya, penting ini. Di Gimana, jalur Pak? olimpiade itu kan dibedakan menjadi dua kriteria. Iya. Itu yang lewat contohnya yang IMSO atau KSN itu bagi yang medali emas, perak, perunggu, IMSO itu malah bebas UPP 100%. Jadi sama Tingkatnya sekali tidak membayar. tingkatnya? Internasional. IMSO tingkat Iya, internasional. internasional. Iya. IMSO, Yang iya. IMSO ini Oh, internasional. kalau IMSO itu otomatis tingkat Internasional. Iya, Oh, internasional, iya. yang internasional. 0 rupiah ini Pak Leo ya. Iya, 0 rupiah bayarnya UPS-nya 0 0 UPP. UPP-nya ya. Iya. Untuk UPP loh ya, Iya. UPP bukan Bukan uang sekolah ya? Ya, beda lagi. Oh, oke. Yang Terus? kedua, OSN atau sekarang istilahnya KSN. KSN. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau emas itu bebas UPP 75%. Wow. Bayangkan. Jadi Jadi ada hanya membayar Semuanya 25%. Hanya membayar Ada berapa? diskon 75%. Nah. Oke. Untuk Dari- yang- dari kesepakatan saat Saat wawancara. wawancara. Saja ya. Jadi diingat-ingat itu saat wawancara. Jadi Nah. ada keistimewaannya tadi. Yang perak itu bebas UPP 70%. Jadi membayar 30%. Terus yang perunggu bebas UPP 65%. 65%. Ini potongannya. tadi untuk yang tingkat nasional. Tingkat Itu yang nasional. Nasional. Kemudian Kalau yang- turun grade lagi. tingkat provinsi. Yang provinsi ada lagi. Ya, juara 1 Nah, itu bebas UPP 50% ya Pak Broto. Betul. Ya. juara 1 itu 50%. Yang juara 2 bebas UPP 45%. Juara 2 45. Ya, juara yang tiga. juara tiganya Bebas UPP 40%. 40%. Ini tingkat Betul. provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat Tingkat kota, kota ada ada. nggak? Ada lagi. Wah, ini lengkap Oh, nih, tingkat kota. Banyak sekali nih pilihannya ya. Ya, tingkat kota atau kabupaten Nah. itu levelnya sama kalau ini. 1, juara. 2, 3 OSN atau KSN tingkat kota atau kabupaten bebas UPP 25%. 20 tidak dibedakan ya. Ya, tidak dibedakan kalau kota. Oke. Itu tentunya setelah kesepakatan ya. Ya, Betul. setelah Ya, kesepakatan. ya, setelah kesepakatan. Mau diingat-ingat setelah sepakat dengan tim
finansial. Baru nanti akan ada perhitungan baru itu. Ada perhitungan itu. Tentu saja dengan verifikasi hasil harus verifikasi, lolos verifikasi piagam atau ya. sertifikatnya tadi ya. Betul. Gitu. Oke, menarik sekali itu. Ya, kalau yang anak-anak yang berprestasi. Kalau yang di luar itu tidak ada keistimewaan potongan. Oh, tidak ada. Ya. Karena yang kalau berarti yang punya piagam non akademis tadi nggak ada potongannya gitu ya, Pak ya? Tidak ada ya? Ada bagi yang kejuaraannya itu dari induk organisasi yang resmi. Oh, ada. Itu juga ada potongannya. Oh. Nah, jadi untuk juara 1, 2 atau 3 di level internasional untuk yang non akademik ini dapat potongan 50%. 50% ya? Iya. Oh, berarti yang misalnya juara 1 bulu tangkis tingkat internasional gitu ya. Nah, itu. Oh, ono ora tapi ya. Tapi yang dengan catatan yang menyelenggarakan induknya loh. Iya, itu organisasi. Yang dapat potongan tadi. tadi. Kan nanti tetap harus lolos verifikasi. Betul. Sama dengan yang JO tadi. Yang dapat potongan tadi yang menyelenggarakan induk organisasi pemerintah yang JO. Tapi kalau yang menyelenggarakan hanya perguruan tinggi dan sebagainya itu bisa lewat JO, tapi tidak mendapatkan hak potongan tadi. Mendapatkan hak mendaftar, tapi tidak mendapatkan hak untuk potongan yang UPT. Ya. Itu yang perlu diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sama dengan yang JPNA tadi. Kalau tidak dari induknya, ya cukup diberi kesempatan untuk bisa melalui JPNA tapi tidak mendapatkan keistimewaan potongan harga ini. Oh, itu yang internasional. Yang nasional ada? Yang nasional itu dapat potongan 25%. 25%. Itu yang baik itu juara 1, 2 ataupun nasional 3. Ya. Kadang-kadang kan ada yang mengikuti taekwondo atau karate dan lain sebagainya itu sampai di level nasional. Nah, itu dapat potongan 25%. 25%. Ya. Terus masih ada yang provinsi? Masih ada di tingkat paling rendah itu kita akomodir itu sampai di tingkat provinsi. Oh, sampai provinsi. Iya, di tingkat potongannya provinsi berapa persen, Pak? mendapatkan potongan 15%. 15%. Dari kesepakatan wawancara finansial. Wawancara finansial ya, tentu saja. Oke. Jadi ada bedanya ya Bapak Ibu ya antara Olimpiade dan JPNA. Kalau JPNA tadi hanya sampai provinsi. Iya. Sampai provinsi. Kalau Olimpiade tadi bisa sampai kota kabupaten. Ya, banyak kemudahan-kemudahan yang bisa digunakan calon orang tua, calon siswa di SMPPL Domenico Savio masuk ke sini ya Pak Rudi dan ternyata banyak sekali rewardnya. Terus kemudian kira-kira apa nih? Kok anak-anak kelas 6 atau calon orang tua itu harus mendaftarkan ke SMPPL Domenico Savio? Kira-kira yang menarik apa ini Pak Leo, Pak Broto? Ya kalau secara umum ya, yang pertama Domsaf letaknya strategis ya, mudah dijangkau. Dari mana saja, pusat kota ya, pusat kota, sekolah luas, lengkap fasilitas seperti itu, terkenal dengan kedisiplinannya, tata tertibnya dan sebagainya. Kemudian di ekstrakurikulernya juga tadi syarat prestasi ya, prestasinya akademik non akademik. Makanya tadi kita bukan ada prestasi akademik non akademik dan memang kita membuktikan bahwa anak-anak berprestasi di akademis di KSN-nya, kompetisi stay nasional, terus kemudian ekstra-ekstranya itu tentunya ya. Gitu. Oke. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, Pak? Ada sedikit lagi. Mungkin ini bagus sekali informasi yang perlu saya sampaikan mungkin yang terakhir. Khususnya bagi Bapak Ibu yang putra putrinya berada di SD Pangudiluhur. Gimana Pak? Yang SD Pangudiluhur gimana Pak? Ya. Di luar dari tadi ada potongan-potongan harga dari jalur Olimpiade atau jalur prestasi non akademik, khusus bagi
para siswa-siswa Pangudi Luhur mendapatkan potongan 5% Wow. dari kesepakatan Finansial. Jadi untuk khusus yang Pangudi Luhur. Tapi kalau sudah mendapatkan potongan dari jalur olimpiadenya misalnya yang 5%-nya tetap dapat, Pak? Tidak, tidak. Ya. Oh, itu kan penting itu. Iya. Betul. Mau pilih salah satu. Ya, pilih salah satu mana yang mau dipilih Ya. gitu. Oh, yang 100% tadi? Atau yang 5%. Jadi mendapat potongan 5% ini khusus untuk yang mendaftar putra-putrinya dari SD Pangudi Luhur. Ya. Kalau SD Pangudi Luhurnya dari luar kota boleh tidak? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tidak sama masalah. saja. Dari PL Jogja maupun dari PL Klaten mungkin tidak masalah. Misalnya kan orang tua dia minta tugas di Betul, Semarang, iya. tetap dapat potongan Iya, 5%, iya, bukan betul. hanya yang dalam kota Semarang. Nah, ya. ini juga mungkin informasi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang masih TK atau mungkin masih kecil. Nah, nanti bisa dimasukkan juga di SD Pangudi Luhur sehingga nanti saat mendaftarkan di SMP PL Domenico Savio pasti Banyak kemudahan. banyak kemudahan Iya, yang didapat iya, ya. iya. Gitu. Iya, iya. Pak Leo mungkin untuk penutup ada yang mau disampaikan? Oke. Kami mengharap sinergi Bapak Ibu orang tua khususnya kelas 6. Ayo dukung dan ikutkan anak-anak kita ke Domsaf. Oh, daftarkan Daftarkan. anak-anak Domsaf gitu Domsaf, ya. ya. Oke, Pak Ali mungkin yang Ya, karena saya rasa untuk masuk ke Domsaf untuk ini merupakan basic yang bagus untuk ke jenjang berikutnya ya. Karena memang kita mendidik anak yang berkarakter dan memang benar-benar anak-anak yang is the best, luar biasa. Itu Pak Rudi. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anak kelas 6 khususnya dimanapun Anda berada, inilah tadi bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Pak Broto, Pak Leo, dan Pak Ali untuk persiapan kita berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru SMP Pangudi Luhur Domenico Savio Semarang tahun ajaran 2022-2023 yang akan kita mulai hari Senin besok tanggal 13 September. Ya, mungkin tanggal ini perlu diinformasikan ke siapapun ya Bapak Ibu, tetangga, sahabat, kerabat atau siapapun. Jadi jangan sampai ketinggalan di tanggal 13 September sampai 2 Oktober ini. Pada waktu pendaftarannya. Ya. Baik, informasi dapat dikunjungi di media sosialnya Domsaf di Instagram ada, di Facebook atau di web sekolah. Web sekolah juga ada dan juga mungkin di YouTube ya. Iya. Ya, YouTube nanti beberapa informasi bisa diakses berkaitan dengan PPDB SMP Domenico Savio. Atau bisa langsung menghubungi ke kantor TU ya. Langsung Di bisa. 024 8315 609. Bapak Ibu bisa telepon di situ, terus kemudian nanti akan kami bantu untuk menjelaskan apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih para narasumber. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. semua. Berkah dalam, bersalam Berkah dalam, sehat. Ya, salam sehat selalu. sampai ketemu lagi.